So ya, sesuai judul dan thumbnail kali ini, gue tuh bakalan bikin tier list teman sekolahan part 2. Yang part pertama itu udah gue bikin di video sebelumnya. Jadi ya bisa dibilang ini tuh kelanjutan dari video sebelumnya lah. Dan juga gue mau bilang sorry banget nih ya, kalau video ini tuh delaynya lama banget. Dan ya, seperti biasa di video kali ini gue tuh bakal mulai dari temen sekolahan yang masih mainstream sampai ke yang paling unik sendiri gitu. Nah langsung aja di tier. Yes, khusus temen yang kali ini gue tuh sering banget gitu temenan sama orang yang jauh lebih kaya daripada gue. Mungkin kalau lu pikir kayaknya cuman kayak ya beberapa duit doang lah. Beh, ini tuh ibaratkan ya, kalau dibandingin sama gue tuh udah kayak bos sama pembantu tau gak di sinetron-sinetron. Dan pas gue tanya duit jajannya tuh berapa, weh Mar, duit jajan lu per hari berapa emang? Oh, biasa sih cepet per hari, cuman sekarang sih dikasihnya lebih dikit, gocap doang. Anjir, duit jajannya setara gaji pegawai kantoran. Ya walaupun gua nggak terlalu miskin dan juga nggak terlalu kaya, tapi tetap aja gitu kayak ngedenger duit jajannya 100.000 per hari bikin mental miskin gue bergejolak gitu. Dan gue juga pernah waktu itu main ke rumah temen gue yang tajir. Ya rumahnya tuh udah kayak istana Disney lah. Terus kalau mau gue ke WC rumah dia tuh harus ngeliat minimap dulu gitu supaya nggak tersesat saking luasnya. Dan pas gue udah masuk ke kamarnya, dia tuh langsung bilang, "Oh ya Des, kalau lo mau duduk di kasur aja ya, jangan di lantai." Mungkin maksud dan tujuan teman gue ini baik gitu. Kayak ngasih tahu kalau mau duduk tuh jangan malu-malu gitu. Tapi gue tuh kepikiran sampai pas main gitu. Kayak, anjing emang tampang gue semiskin itu kah? Kayaknya kita bakal mulai dari yang jenius dulu kali ya. Kalau temen yang jenius ini tuh mungkin cuman ada beberapa doang gitu di kelas kalian. Dan ya teman-teman kayak gini tuh emang paling berguna pas ulangan lah. Atau pas PR gitu. Soalnya ini tuh kayak bener-bener Wikipedia berjalan gitu. Soalnya semua yang gue tahu tuh dia tahu gitu. Kayak contoh, rumus aljabar, rumus fisika, proses penyubliman, nama bapaknya teman sebangku gue, konspirasi flat earth, ending Attack on Titan. Ya intinya semua tuh dia tahu gitu. Dan ya enaknya teman-teman gue yang jenius ini tuh paling gampang kalau soal nyari kelompok gitu. Soalnya ya jenius gitu, jenius beda dari yang lain sama teman-teman gue yang goblok. Bahkan di pelajaran yang temen gue bisa aja, gak ada yang mau milih temen gue buat jadi kelompok bareng gitu. Bahkan gue sampai ingat gitu, kalau di kelas gue tuh pernah dipisah jadi kelas A sama kelas B. Jadi kelas A itu buat orang-orang yang jenius kayak setara Einstein gitu. Dan buat kelas yang B ya lu tahu sendiri lah. Sebenarnya sih tujuan guru gue ini mulia gitu. Biar yang goblok ini tuh bisa ngejar pelajaran yang udah jenius-jenius gitu. Tapi jatuhnya malah kayak ngebedain derajat kepintaran seseorang gitu. Yes, temen kayak gini tuh sering gue temuin kapanpun dan dimanapun tau nggak. Dan biasanya temen gue yang mesum ini tuh bikin grup WA-nya sendiri terus tuker-tukeran kode nuklir. Kenapa gue tahu? Ya karena gue ikut. Tapi jauh sebelum itu, waktu gue masih suci polos, sering berdoa dan berpikir seperti Gandhi. Ya intinya masih polos lah. Gue tuh sering didatengin sama temen gue yang mesum ini. Dan dia tuh kayak ngerekomendasiin sesuatu hal yang indah gitu. Apaan anjir? Udah, lu cek aja. Ntar pas pulang, lu cek. Bagus kok itu. Oke. Terus karena gue tuh orangnya kan haus akan ilmu pengetahuan gitu. Akhirnya gue tuh ngecek anime ini atas tujuan riset kemanusiaan. Dan abis gue tonton ini anime, malam itu gue bener-bener gak bisa tidur. Kayak kepikiran gitu terus anjir. Dan waktu gue berkunjung ke kamarnya, isinya tuh juga emang parah semua anjir. Dari poster, figur, bahkan sampai mousepad. Lu tahu kan ya mousepad? Mousepad buat tatakan mouse. Itu tuh isinya parah semua anjir. Dan dia tuh sampai beli apa ya bilangnya? Kayak iPad kali. Anjir ini apaan? Oh, ini mousepad. Tuh lihat dah, lucu kan? Gak lama abis itu gue tuh langsung balik ke rumah terus mikirin apa yang barusan terjadi gitu.
Nah, buat teman sekolahan yang ini pasti ada gitu, 1 atau 2 biji lah di sekolahan kalian. Dan ya di sekolahan gue tuh ada temen gue yang ke arah-arah selebgram gitu. Dan kalau anak-anak yang lain pas lulus tuh pada kebingungan mau cari kerja atau lanjut kuliah. Tapi beda gitu sama temen gue yang selebgram ini. Karena di title selebgramnya itu ada opsi tersendiri gitu dalam hidupnya. Kayak paid promote. Ya lu bayangin aja, lu lagi kuliah sambil kerja, kerjanya apa? Halo guys, hari ini aku dikirimin make up dari bla store. Silahkan dicek IG-nya guys. Dan ya setiap gua ketemu sama dia, itu satu badannya udah kayak barang sponsoran dia semua gitu. Kayak dari merek baju, celana, parfum, dan lain-lain gitu. Dan soal parfum, yes, gua pas samperin itu wanginya aneh-aneh gimana gitu. Kayak badannya kebelah dua, terus bagian kanannya tuh kayak wangi melati, bagian kirinya tuh kayak wangi kopi Starbucks gitu. Nah, di tier ini gue bakal masukin temen gue yang introvert. Soalnya ini orang tuh paling susah buat diajak bersosialisasi. Dan biasanya kalau ini orang ditelepon juga kayak sengaja nggak diangkat gitu. Soalnya dia tuh pernah curhat ke gue. Kalau pas ada yang nelpon kayak jantungnya tuh berdebar-debar gitu, kayak mau copot rasanya. Terus gelisah sama ketakutan gak karuan gitu. Dan gue tuh ada sedikit tips ya buat abang-abang ojek online. Kalau tiap pick up orang introvert, mendingan didiemin aja gitu. Soalnya gue yakin banget di jalan tuh pasti langsung dikasih bintang 5 sama mereka. Dan mungkin karantina COVID bagi mereka tuh udah kayak surganya di bumi gitu. Soalnya kayak nggak harus keluar rumah, nggak harus keluar kuliah, nggak harus keluar buat sekolah gitu. Karena ya semuanya udah online gitu. Dan yang paling terpenting, kalau ada teman mau datang ke rumah mereka tuh ada alasan yang logis gitu. Besok gue datang ke rumah lu ya. Ya kan lagi COVID anjir, nggak boleh kemana-mana. Tenang, gue udah dites, hasilnya negatif kok. Aduh, kayaknya gue gejala COVID dah. Gue rada-rada batuk akhir-akhir ini. Lu yakin mau ke rumah gue tetap? Halo? Dan ya, ini tuh udah masuk sesi end screen ya. Dan gue mau ucapin thank you buat yang udah kirim-kirim fan art di IG gue. Dan jujur aja, fan artnya tuh bagus-bagus banget, Jir. Dan ya, perihal video ini kenapa bisa delay lama banget? Karena gue tuh abis ngurusin jualan kamera gue. Ya buat tomorrow you know lah, out of topic. Terus kemarin tuh bener-bener full gitu, gue keluar rumah. Kayak ngurusin upgrade PC lah sedikit. Sama ya minggu kemarin tuh bener-bener full berat banget lah harinya. Tapi seenggaknya nih ya, gue tuh kalau ngedelay tuh gue usahain ada alasan yang jelas gitu. Gak kayak si Daryl delay lama karena malas. Dan juga mungkin gue bakal mulai live streamnya tuh pas udah ganti internet kali ya. Soalnya anjir ini emang yang indie parah banget anjir. Dan oh ya, gue nggak tahu harus seneng atau kagak sih. Soalnya teaser Jojo Part 6 tuh udah keluar dan mau dibikin animenya. Di satu sisi tuh gue seneng gitu, kayak udah bakal bentar lagi tuh gue bakal nonton kelanjutan Jojo gitu. Tapi di satu sisi lagi tuh kayak anjir gue harus tunggu 1 tahun lagi nih mah. Tapi ya gak apa-apa lah. Semoga Jojo yang ini mantep kayak yang sebelum-sebelumnya. Dan ya kayaknya segitu aja dari gue. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.